Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Surabaya yang hebat-hebat dan penuh semangat. Nah, pada hari ini anak-anak kembali lagi belajar dari rumah bersama Bu Amel dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, coba anak-anak perhatikan hari ini. Pada hari ini Bu Amel mengenakan busana wanita ciri khas Indonesia, ya, ciri khas wanita Indonesia. Kira-kira pada hari ini bertepatan dengan hari lahir Raden Ajeng Ibu kita Kartini, yaitu pada tanggal 21 April. Nah, tentunya kalian biasanya bertahun-tahun ya anak-anak ya, pada tahun sebelum-sebelumnya kalau ketika di masa sekolah, setiap sekolah pasti akan merayakan peringatan Hari Kartini. Nah, pada hari ini ya, tentunya di SBO TV menampilkan spesial ya peringatan Hari Kartini dengan menggunakan busana ciri khas wanita Indonesia. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, anak-anak kelas 3, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 8, yaitu tentang pramuka, praja, muda, karana. Nah, subtema 2 yaitu tentang aku anak mandiri. Nah, di mana kita akan mempelajari tentang anak mandiri dalam kepramukaan itu seperti apa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Tentunya sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan dalam belajar ya. Tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Baik ya. Yang pertama, pada hari ini kita akan mengenal lambang pramuka serta menjelaskan artinya. Ya, arti dari lambang gerakan pramuka tersebut. Yang kedua adalah mengenal tanda kecakapan umum. Nah, tanda kecakapan umum dalam kepramukaan itu bentuknya seperti apa? Yang ketiga adalah mengenal tanda kecakapan khusus dalam kepramukaan. Nah, ada berapa? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan yang terakhir adalah mengenal lambang pandu dunia. Nah, tentunya anak-anak dalam hal kepramukaan ini kalian sudah tidak asing lagi. Kenapa? Karena mulai dari kelas 1 ya, kalian sudah diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Ya. Oke. Nah, supaya lebih bersemangat ya, meskipun kalian sedang menjalankan ibadah puasa, tetapi harus tetap semangat untuk belajar. Nah, kita bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak ya, supaya lebih riang, menghilangkan rasa kantuk yang tadi habis sahur. Nah, oke, kita bernyanyi bersama-sama dulu. Pramuka saja
Nah, mungkin ada yang sudah hafal, ada yang sudah agak lupa. Nah, kalian bisa menyanyikan kembali di rumah, ya. Nah, sudah terlihat agak riang ya anak-anak. Baik, kalau sudah hilang rasa kantuknya, sudah terlihat riang. Nah, oke, baik, kita akan mulai pada materi yang pertama, yaitu lambang gerakan pramuka. Nah, kita lihat di situ, itu adalah ada simbol tunas kelapa, ya. Jadi lambang gerakan pramuka itu berupa tunas kelapa. Kenapa menggunakan tunas kelapa? Karena pohon kelapa itu banyak manfaatnya, ya. Mulai dari buahnya. Nah, buahnya bisa diapa? Bisa diminum. Air kelapanya bisa diminum, ya. Kemudian batangnya, juga daun dan akarnya, semuanya dapat bermanfaat. Oleh sebab itu, pada gerakan pramuka ini menggunakan lambang tunas kelapa. Nah, berikutnya anak-anak, ini adalah contoh ya. Di sini ada gambar tentang pramuka siaga. Jadi anak kelas 3 itu adalah pramuka siaga. Nah, coba kalian perhatikan di situ. Ada beberapa tanda-tanda dalam seragam pramuka, ya. Ada tanda pandu dunia, kemudian ada tanda tutup kepala, kemudian ada tanda pelantikan, tanda barung, kemudian ada papan nama, ada tanda lokasi atau pita daerah yang menunjukkan lokasinya di mana di situ. Kemudian yang paling menunjukkan kecakapan seorang anggota pramuka adalah tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Nah, nanti akan kita bahas di situ ya, tanda kecakapan umum itu yang seperti apa, kemudian tanda kecakapan khusus itu yang seperti apa. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan sekali lagi ya di situ ya. Nah, itu adalah beberapa tanda yang ada pada baju atau seragam pramuka kalian. Nah, oke, anak-anak, berikutnya. Nah, ini adalah tanda kecakapan umum. Nah, apa itu tanda kecakapan umum? Nah, tanda kecakapan umum itu adalah sebuah tanda yang diberikan oleh seorang anggota pramuka dalam menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau dalam bentuk buku SKU, dan tentunya dalam tingkatan masing-masing. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut. Namun ya, kalian saksikan dulu jeda iklan berikut ini. Tetap di SBO TV, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Surabaya yang hebat-hebat dan penuh semangat. Kembali lagi belajar bersama Bu Amel dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, kita ulas kembali ya tentang tanda kecakapan umum. Jadi tanda kecakapan umum itu diberikan kepada seorang anggota gerakan pramuka yang menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum dalam bentuk SKU dan tentunya dalam tingkatannya masing-masing. Nah, tingkatan masing-masing di sini adalah ada siaga mula. Nah, di situ diberikan satu tanda. Ini Bu Guru punya Bu Guru tunjukkan ya. Jadi ini adalah lambang ya, lambang siaga mula. Nah, jadi bentuknya hanya satu. Nah, kemudian yang kedua adalah siaga bantu. Nah, kalau siaga bantu tandanya ada dua. Kalian bisa melihat pada layar kaca. Nah, kalau siaga patah tandanya ada tiga. Jadi seperti ini ya anak-anak ya. Ini adalah simbol sebagai
syarat kecakapan umum atau tanda kecakapan umum yang diberikan kepada seorang anggota gerakan pramuka. Nah, baik, Ibu lanjutkan dulu. Berikutnya adalah tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus ini diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat kecakapan khusus. Nah, nanti akan Ibu jelaskan ada 10 ya, ada 10 syarat kecakapan khusus ya, dimana nanti yang sudah memenuhi pasti akan diberikan sebuah tanda kecakapan khusus. Nah, tanda ini diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka ya. Tanda kecakapan khusus ini bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Nah, ini adalah tujuan dari gerakan pramuka ya, melatih keterampilan dan kemandirian siswa. Nah, baik anak-anak, ini ada beberapa 10 tanda kecakapan khusus. Nah, yang pertama itu ada simbol seperti rumah sakit ya anak-anak ya. Nah, ada tanda plusnya. Bagian dasarnya, backgroundnya berwarna biru. Itu adalah syarat kecakapan khusus pada pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, jadi kalau seorang anggota pramuka yang sudah dinyatakan sudah memenuhi syarat kecakapan khusus tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, maka dia sudah layak mendapatkan tanda tersebut. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Yang paling mudah, membantu temannya untuk mengobati lukanya yang habis jatuh. Nah, membersihkan lukanya. Nah, kalau dia sudah cakap melaksanakan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, nah, dia sudah layak diberikan tanda tersebut. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah tanda syarat kecakapan khusus pengatur rumah. Nah, kalian pernah atau tidak, coba Bu Guru tanya, diberikan tugas sama pembina pramukanya atau sama kakak pembinanya itu membersihkan rumah, merapikan tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, di situ kakak pembinanya ingin tahu seberapa cakapkah kalian dalam mengatur rumah. Nah, apabila dirasa sudah cakap, maka kamu sudah layak diberikan tanda kecakapan khusus. Nah, simbolnya di situ backgroundnya berwarna merah, ada simbol seperti rumah di situ ya. Nah, baik, yang ketiga adalah syarat kecakapan khusus sebagai pengamat. Nah, di sini sebagai pengamat ya, setiap regu pasti ada setiap barung pasti ada ketua barungnya. Nah, di situ dia akan mengamati teman-temannya bagaimana dalam melakukan kegiatan pramuka. Apabila dirasa sudah cakap, maka dia akan mendapatkan tanda kecakapan khusus berupa tanda seperti itu, simbolnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah syarat kecakapan khusus sebagai juru masak. Nah, Bu, masaknya seperti apa? Masak telur, masak mie. Yang namanya pramuka siaga kan hanya sederhana seperti itu ya anak-anak. Nah, membantu ibunya memasak di rumah. Nah, dia sudah layak mendapatkan tanda kecakapan khusus tersebut. Berikutnya adalah tanda kecakapan khusus berkemah. Nah, ini bisa dinilai atau bisa diberikan ketika saat ada perkemahan di sekolahan. Nah, jadi siapa yang cakap dalam hal tersebut, maka dia akan diberikan tanda kecakapan khusus yang ada tandanya seperti tenda. Nah, itu adalah tanda kecakapan khusus dalam berkemah. Yang berikutnya adalah syarat kecakapan khusus sebagai penabung. Nah, di sini dia yang pintar berhemat, pintar menabung, maka dia akan diberikan tanda kecakapan khusus SKK penabung atau syarat kecakapan khususnya. Berikutnya adalah syarat kecakapan khusus penjahit. Nah, yang sederhana saja anak-anak, yang seperti apa?
membetulkan kancing baju. Nah, seperti itu. Jadi ketika kamu bisa membetulkan kancing baju atau dan lain sebagainya, maka kamu sudah layak diberikan tanda kecakapan khusus tersebut. Berikutnya adalah tanda kecakapan khusus juru kebun. Nah, juru kebun seperti apa? Menyirami tanaman, memberikan pupuk, kemudian merapikan daunnya yang sudah kering atau dan lain sebagainya. Nah, maka kamu bisa layak mendapatkan tanda kecakapan khusus tersebut. Nah, kemudian adalah syarat kecakapan khusus pengaman kampung. Nah, itu ada gambarnya apa itu, seperti ronda ya. Nah, dan yang terakhir adalah syarat kecakapan khusus gerak jalan. Nah, ini bisa dinilai dari kakak pembina kalian. Nah, berikutnya adalah, ini adalah merupakan tanda pelantikan pramuka. Nah, di sini merupakan tanda gerakan pramuka yang sekaligus menjadi bagian dari sistem sebagai tanda pengenalnya. Nah, tanda ini disematkan saat pertama kali dilantik menjadi anggota pramuka. Jadi kenapa kok di setiap seragamnya itu ada tandanya ya, ada tanda seperti simbol yang disampaikan sama Bu Guru ini. Yang berbentuk bulat itu adalah tanda pelantikan untuk putri, sedangkan yang berbentuk bola ketupat di situ adalah tanda pelantikan untuk putra. Nah, anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan materi berikutnya, kalian saksikan dulu pariwara berikut ini. Tetap di SBO TV, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Anak Surabaya yang hebat-hebat dan penuh semangat. Kembali lagi bersama Bu Amel dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi ya. Nah, di sini tadi Ibu sampaikan adalah tanda pelantikan pramuka. Ya, di sini yang sebagai simbol yang ditempelkan pada baju atau seragam pramuka kalian. Di sini ada bedanya, mana yang menunjukkan tanda pelantikan putri dan mana yang menunjukkan tanda pelantikan putra. Nah, berikutnya ini adalah tanda jabatan bagi pramuka siaga. Nah, ada 3 di sini ya. Yang pertama adalah pemimpin barung utama. Yang kedua adalah pemimpin barung, dan yang ketiga adalah wakil pemimpin barung. Nah, bisa kalian lihat bedanya di sini ya. Ada 3 safnya ya. Kalau pemimpin barung utama itu ada 3. Kemudian kalau yang pemimpin barung, hanya pemimpin barung itu 2. Sedangkan yang menjabat sebagai wakil pemimpin barung itu hanya 1. Nah, ini adalah tanda jabatan dalam pramuka siaga. Oke. Nah, lambang pandu dunia. Nah, dilambangkan seperti apa ya lambang pandu dunia itu? Nah, ini adalah lambang pandu dunia ya. Lambang pramuka dunia yang dikenal sebagai pandu dunia atau istilah asing dengan disebut dengan World Organization of the Scout Movement. Nah, lambang ini terdiri dari bunga lili dengan 3 ujung, kompas, 2 bintang, di mana dilingkari dengan tali yang bersimpul mati. Nah, lambang pramuka dunia ini berwarna putih dan memiliki warna latar yang berwarna ungu atau backgroundnya berwarna ungu. Nah, di sini juga dibedakan anak-anak ya, di mana lambang pandu dunia putri atau lambang pandu dunia putra. Nah, kalau yang lambang pandu dunia putra itu gambarnya sama, hanya bentuknya saja yang tidak sama. Kalau putra berbentuk persegi, sedangkan putri berbentuk lingkaran. Nah, yuk kita baca dulu. Nah, coba kalian buka dulu ya buku temanya halaman 71. Kita baca bersama-sama ya.
mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin merupakan anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus ini merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus juga ada tanda umum. Nah, tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum diantaranya adalah tanda tutup kepala, kemudian tanda pelantikan, dan ada juga setengah leher, tanda harian, tanda pandu dunia atau WOSM, atau nah itu adalah tanda kecakapan umum. Nah sekarang coba kita lihat ya. Nah kita telah di situ Udin sudah cakap apa saja. Nah ini adalah 10 tanda kecakapan khusus. Nah dari cerita tersebut ya kita bisa melihat ya Udin tadi kira-kira sudah cakap apa saja dan sudah layak mendapatkan tanda kecakapan khusus apa saja. Yuk kita cek bersama-sama. Nah ini adalah tanda kecakapan khusus dapat mengatur rumah. Udin tadi membersihkan rumah, merapikan rumah. Berikutnya, nah kenapa Udin diberi tanda tersebut? Ya karena Udin tadi sudah bisa membantu ibunya memasak di dapur. Berikutnya, tanda apa lagi yang diterima Udin? Ya tanda kalau dia sudah cakap untuk menjahit, ya karena dia sudah bisa menjahit sendiri atribut seragamnya meskipun dibantu dengan ibunya. Nah, berikutnya di sini adalah tanda kecakapan dia dapat sebagai juru kebun, ya. Jadi ini adalah beberapa tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Nah, sekarang kita lihat yuk gambar apa saja yang merupakan tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan khusus, maaf ya. Nah, ini adalah sebagai juru masak, ya. Kemudian sebagai penjahit. Dan yang berikutnya adalah sebagai penabung atau rajin menabung. Nah, ini yang termasuk kecakapan umum. Nah, bisa kita lihat ya di situ ya. Nah, oke, anak-anak. Nah, itu tadi beberapa tanda. Kalian sudah mengenal tanda kecakapan umum dan juga tanda kecakapan khusus. Nah, kesimpulannya pada pelajaran hari ini yaitu yang pertama, lambang gerakan pramuka disimbolkan dengan tunas kelapa. Yang kedua, dalam gerakan pramuka terdapat tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Yang ketiga, tanda kecakapan umum untuk siaga yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Terdapat 10 tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus diberikan setelah anak memenuhi syarat kecakapan khusus. Nah, itu tadi kesimpulannya anak-anak. Ini ada tugas buat kalian ya. Kalian baca buku tema halaman 88, kemudian kalian cari arti tunas kelapa menurut bagian-bagiannya ya. Bagian daun, bagian batang, bagian akar, dan bagian batangnya dan bagian yang lainnya. Nah, di situ sudah ada di buku tema kalian. Nah, anak-anak, ibu rasa ibu sudah cukup untuk menyampaikan pembelajaran hari ini. Ingat pesan ibu ya, kalian harus tetap semangat belajar di rumah ya, dan tetap jaga kesehatan.
selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan selamat Hari Kartini. Ya, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah bersama guruku. Sampai jumpa.